Jadi saya sedih juga. Oh, yang saya sedihkan adalah kalau saya jadi anggota DPR, dia nggak akan lihat. Iya, iya. Tapi kalau dibandingkan dengan apa yang Adik alami ketika yang di Senayan itu, itu mana lebih mengguncang? Pukulan terhadap kehilangan mama ini dengan apa yang Adik alami dulu. Kalau yang dulu, saya nggak sedih. Saya marah sama orang-orang yang memberikan ide-ide di kepala para pemukul saya bahwa orang seperti saya, artinya orang yang berbeda pendapat dengan mereka, itu layak untuk dihabisi, Iya, untuk dibunuh. Saya langsung bilang, serius? Ini Bang Is nih. Itu penonton harus tahu nih, saya betul-betul dulu tuh kita berjuang bersama, dan sekarang bahwa beliau mengundang saya dalam podcast beliau, itu is an honor buat saya. terima kasih, Dek. Terima kasih. Salam lintas generasi. Kali ini akan ngobrol sana sini dengan seorang figur publik yang beberapa waktu lalu nyawanya hampir melayang karena tindak kekerasan dari orang-orang yang tidak menghargai perbedaan pendapat. Kali ini dia menjadi tamu lintas generasi karena dia terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia. Dia adalah Ade Armando. Oke, Dek, andai nanti terpilih, kalau bisa memilih, saya tidak tahu sistemnya di PSI. Ade itu pinginnya itu di komisi berapa, Dek? Satu. Komisi 1 ya, supaya sesuai dengan Kan itu komunikasi bukan? iya, iya, Media massa, iya, ya iya. segala macam. Oke lah, Dek, kita berpindah ke topik lain, Dek. Oke. Oh ya, saya beringat. Saya ikut berduka cita, Dek, atas meninggalnya Bundo ya. Bunda atau ya. Bundo ya? Saya panggilnya Mama. Iya, Mama Ya. tercinta ya. Ya. Mudah-mudahan husnul khotimah, Dek. Amin, amin. Usia berapa, Dek? 93 tahun. Oh, Jadi saya sedih juga bahwa yang saya sedihkan adalah kalau saya jadi anggota DPR, dia nggak akan lihat. iya, iya. Terima kasih. Saya bisa rasakan betapa Adek begitu dekat dengan Mama. Saya perhatikan foto-foto yang Adek upload ya di Facebook ya. Saya bisa merasakan kedekatan itu. Saya kira kehilangan yang cukup buat Adek ya. Sangat. Iya, iya Adek. Jadi tadi Adek cerita tentang itulah tragedi yang di luar nalar manusia normal ya. Ya. Kekejaman itu. Tadi saya bertanya tentang itu kan sesuatu yang sangat memukul jiwa gitu. Ya. Kehilangan seorang mama juga adalah sesuatu. Itu tadi yang saya coba mencoba mengerti kok ada ini dalam perjalanan hidupnya ya. Guncangan-guncangan itu mana lebih berat, Dek? Itu ya. Itu dua hal yang berbeda ya. Ya. Kalau guncangan kehilangan mama saya adalah karena ya dia orang yang paling dekat dengan saya, artinya sangat dekat kami ya, dan saya berutang banyak pada apa yang dia lakukan terhadap saya. Saya katakan misalnya saya sebenarnya berharap sekali kalau saya sampai lolos, dia menjadi saksi ya, tapi ya nggak apa-apa lah, dia masih tetap melihat dari atas saya, dari mana, dari surga insya Allah. Kalau yang pemukulan tersebut itu kan lebih ke arah saya sama sekali tidak sedih ya. Saya iba dengan apa yang dilakukan oleh para pemukul saya itu.
para pemukul saya itu adalah orang-orang yang datang dari latar belakang yang sangat sederhana, berpendidikan rendah, sebagian berprofesi sebagai tukang ojek, tukang parkir, pengangguran, anak-anak berusia mungkin 18, 20, 23 begitu ya. Eh, Nah mereka itu kan memukuli saya karena di kepala mereka ada narasi kebencian yang dimasukkan oleh orang-orang yang membenci saya. Ya, saya marahnya kepada orang-orang yang mengajarkan kepada mereka, yang mengindoktrinasi mereka. mengindoktrinasi mereka bahwa adalah sah bagi mereka untuk membunuh orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Dan orang-orang yang indoktrinasi mereka ini bicara dengan menggunakan alasan-alasan agama. Ya. Buat saya itu orang-orang semacam ini seharusnya tidak ada di Indonesia ini. Ya. Karena kebetulan yang menjadi orang-orang yang terindoktrinasi terhadap saya itu adalah berapa orang, taruhlah 20 orang begitu ya, 30 orang yang berada di DPR waktu itu yang dan memukuli saya. Tapi kan ada jauh lebih banyak lagi orang lain ya, mungkin ribuan, mungkin jutaan orang lain yang juga mengalami indoktrinasi yang sama ya, oleh barangkali pelaku-pelaku pemuka-pemuka agama yang berbeda-beda, dan mereka juga punya cara pandang yang mindset yang kurang lebih sama, bahwa untuk atas nama Tuhan, atas nama agama, kami itu harus menghabisi orang-orang yang menurut para pemuka agama tersebut mengancam agama kami. Ya, dan itu yang paling menyedihkan buat saya, bahwa itu terjadi di Indonesia. Di Indonesia, iya. Korbannya memang saya ketika itu. Dan Bang Is harus tahu, atau penonton juga harus tahu, bahwa ketika itu pada dasarnya sekitar berapa yang tertangkap itu akhirnya yang masuk penjara itu mereka memang memukuli saya. Kalau menurut perkiraan polisi dan dokter, mereka memukuli saya dengan tujuan memang membunuh. Waduh. Ya, jadi memukul, menendang bertubi-tubi terus. Ya. Dan serangan mereka itu baru berhenti setelah datang rombongan polisi yang menyeruak, menolong saya, menarik saya keluar dari kerumunan orang tersebut. Ya, kalau polisi tidak datang, dan kata dokter sih mungkin terlambat sekitar 5 menitan aja, 10 menitan aja, mungkin Anda sudah meninggal atau paling tidak sudah cacat seumur hidup. Ya, jadi sedemikian brutal kejinya mereka. Ya. Dan itu kenapa? Karena di kepala mereka memang percaya atas nama agama mereka berhak melakukan itu, berhak membunuh. Dan itu yang paling menyakitkan hati saya, menyedihkan hati saya. Sedihnya tuh beda dengan kehilangan mama tadi. Dan waktu di rumah sakit, adik itu padahal masih kondisi itu ya, tapi ada bilang saya tidak akan saya akan lebih ya kan gitu kan, lebih berani lagi, lebih berani ya kira-kira. Apa yang terbayang waktu kan biasanya orang mengalami itu kan ketakutan deh. Adik waktu itu enggak loh, saya akan lebih berani. Saya terus terang waktu itu shock juga saya, ini tidak seperti adik yang saya kenal gitu loh, kok bisa itu gimana deh dalam kondisi itu adik masih ngomong begitu itu di. Karena saya menganggap gini, pakai apa? Bukan ngomong, pakai kertas ya? Saya akan lebih berani ya? Gitu. Nggak ada. Oh, saya akan lebih berani ngomong ya? Ngomong. Karena ketika saya datang terus sejumlah teman mendatangi saya. Jenguk. Gimana ceritanya? Apa yang ada di benak adik waktu itu? Ya. Dalam bayangan saya itu begini. Orang-orang ini ya yang berusaha membunuh saya ini, itu pada dasarnya ingin membungkam saya. Mereka marah bukan karena saya merampok, bukan karena saya korupsi, bukan karena saya membunuh atau memperkosa, mencuri atau apapun, tapi karena saya bersuara dan apa yang saya suarakan itu berbeda atau bertentangan dengan apa yang mereka yakini, ya. Dan mereka berusaha membunuh saya atau paling tidak mengeroyok saya dengan tujuan membungkam saya agar saya tidak lagi bicara, ya. Mereka ingin memberi saya pelajaran bahwa apa yang saya lakukan selama ini itu tidak ada tempat di Indonesia ini. Kami akan habisi kalian, kamu ya. Mereka bilang kami akan habisi kamu, ke saya. Nah, saya mau bilang sama mereka,
Anda nggak akan mungkin berhasil Mhm. membungkam saya dengan cara seperti ini, Iya. ya. Karena itu saya bilang, nanti nih saya kalau sehat lagi, saya akan bangkit lagi dan saya akan berbicara lebih keras lagi. Itu bukan dalam arti menantang, Bang. Iya. Ya, saya cuma ingin mengatakan kepada semua, saya cuma takut bahwa orang-orang lain yang selama ini sudah mulai terbangkit keberaniannya untuk bicara, membela kaum minoritas, membela kebenaran, itu melihat apa yang terjadi pada diri saya, kemudian merasa discourage, Iya. melemah Iya. keberaniannya, Iya. ya. Iya. Saya mau bilang sama mereka, jangan, ya. Mhm. Justru ini memang dilakukan dalam rangka kita benar, Mhm. dan karena kita benar, kita harus dibuat diam. Mhm. Nah, kita jangan biarkan orang lain membungkam kita. Mhm. Kita harus lawan. Itu sebetulnya message saya. Iya, artinya memang ada itu mau kasih sinyal ke mereka bahwa Anda tidak akan berhasil Tidak dengan akan. dengan cara-cara Anda ini untuk melemahkan perjuangan saya yang tetap akan membela, Betul. ya kan, kaum minoritas, ya kan, eh, eh, ya, ya memang sih saya kenal Adek memang dulu memang aktif ya untuk isu-isu hak asasi manusia, Iya. demokrasi. Iya. Sebenarnya kan kalau mereka paham demokrasi, kita berbeda bisalah bicara. Betul. Kenapa sih harus? Makanya saya lihat di video itu Adek sebenarnya ngajak bicara. Dia ketika di Senayan itu Adek itu ngajak bicara loh. Betul. Iya kan? Betul. Kalau Anda lihat kan ketika itu ada seorang perempuan yang datang, Aha. ya, dan memaki-maki saya, dan kebetulan dia juga Minang rupanya. Mm-mm. Jadi Anda Minang, saya juga Minang gitu ya. Mm-mm. Anda mau ngomong apa? Saya bilang begitu. Mm-mm. Anda mau bilang apa? Artinya Adek siap mendengar gitu loh. Siap mendengar. Jadi kan ketika itu kami berjalan bertiga tuh, saya dengan 2 teman saya. Tiba-tiba mereka mengerubungi saya, dimulai dengan seorang perempuan. Dan ketika itu teman saya udah bilang, jalan aja Bang, jalan Bang. Jadi jangan berhenti untuk menanggapi mereka. Nah, saya nggak terbiasa begitu Bang. Saya kepengen mendengar, Anda mau ngomong apa? Yuk kita ngomong. Apalagi lu dosen ya Saya dosen. di kampus kan biasa mendengar Iya. mahasiswa. Orang maki-maki saya jawab kan, artinya bukan maki-maki. Ada mahasiswa kritis Iya. menyindir, melecehkan, saya jawab. Iya. Ini ada ibu-ibu, ya udah saya dengarkan. Nah, ternyata itu barangkali sebagian orang bilang itu justru bukan orang yang sedang ingin mengajak bicara Anda Bang, mereka bilang. Itu sebetulnya orang itu adalah yang semacam ngasih clue, ya. Orang ini artinya ke saya, dia ingin bilang sama teman-teman yang lain, saatnya ini kita melakukan serangan. Saya nggak tahu persis apakah itu benar atau tidak. Tapi betul yang Anda bilang. Saya inginnya sih sebenarnya kita ngobrol yuk. Makanya sebelum peristiwa tersebut, saya termasuk orang yang agak nggak tidak terlalu mempertimbangkan keselamatan saya. Jadi saya nggak ada masalah tuh datang ke sebuah, misalnya diundang untuk bicara dengan kelompok-kelompok garis keras misalnya gitu ya. Nggak pernah sih ada yang mengundang, tapi kalaupun saya diundang, saya akan bilang saya akan datang. Pernah dulu ada dipanggil preman Bekasi itu loh, yang orang apa? Bukan Betawi, preman, Betawi apa gitu. Iya, tapi kan itu tampilannya. Iya kan kata orang kan dia apa Betawi rempuk apalah gitu. Kan ada datangi. Datangi. Iya kan? Ya itu contohnya ya. Ya, itu contoh. Bagus. Anda mengingatkan saya justru ketika itu dia bilang, "Ayo kalau berani kita ketemu." Saya bilang, "Ayo, yuk kita ketemu di tempat yang netral kan." Akhirnya dia pilih bagus, ditaruh di kantor polisi. Akhirnya dia kan melemah ya, maksudnya dalam pengertian yang tadinya berapi-api mau itu setelah dialog, setelah bicara dengan adik, ya sebenarnya ini yang kita inginkan ya. Jadi kita ini boleh berbeda ya. Iya. Tapi ayo kita bicara gitu loh. Betul. Jangan main-main kekerasan ya kan. Betul. Nah itu deh, waktu adek di rumah sakit, itu kan berbondong-bondong menjenguk itu kan ternyata kan si Grace ya, orang PSI. Apa itu ada kaitan adek seperti merasa gua masuk PSI nanti gitu? Ada. Anda benar. Karena mereka yang memberi perhatian gitu loh, Dek. Enggak begitu juga. Oh enggak. PDIP juga datang waktu itu. Datang Walaupun juga. enggak masuk. Paling tidak pasang baliho dan macam-macam. Iya. Tapi saya ingin menjelaskan dengan cara yang mungkin lebih agak panjang ya. Ketika saya dipukuli, Grace datang, saya langsung merasa, oh saya berutang budi pada PSI. Bukan gitu. Jadi ketika saya dipukuli itu, dokter tuh kan bilang bahwa Anda harus bersyukur Pak Ade, ya. Anda itu bukan hanya tidak mati, ya,
tidak tewas dipukuli, Anda juga tidak mengalami any serious damage. Bentuk-bentuk Kerusakan di saraf, di otak, di apalagi otak, di saraf, di badan, Iya, ya. iya. Walaupun itu agak lucu, dia bilang gini, Anda tuh mungkin ditendangi orang dan tidak ada keretakan sedikit pun di dalam tubuh Anda karena Anda gemuk, dia bilang. Jadi buat saya kegemukan saya itu ternyata ada manfaatnya waktu itu. Terus Kalau saya mungkin langsung tewas kali deh. mungkin tewas. Paling tidak udah retak-retak. Saya enggak. Tapi dia bilang kepala Anda ditendangi juga, dipukuli, dan tidak ada gegar otak, tidak ada kerusakan yang serius lah. Sehingga si dokter bilang, Anda harus bersyukur. Ya, ini adalah, ya ini kan dokter yang juga penganut agama Kristen yang taat gitu ya. Anda harus berterima kasih pada Tuhan lah, kira-kira begitu. Nah kebetulan saya kan juga barangkali Anda sendiri tahu kan saya juga religius. Ya saya juga menganggap iya. Jadi seperti Tuhan ketika itu melindungi adik lah. Memberi saya kesempatan kan, ya, untuk hidup ya. lagi ya. Sehingga biasa kan ada pertanyaan tentang kenapa Tuhan memberi kesempatan kedua atau ketiga atau apapun lah namanya ya. Nah ketika itulah saya berpikir barangkali karena saya harus bergerak lebih jauh lagi dari apa yang sudah saya lakukan selama ini. Ini ada kaitan dengan saya percaya saya dipukuli karena tadi kan saya membela kelompok-kelompok yang menurut saya dianggap sebagai kaum minoritas gitu ya, yang kehilangan, yang diancam hak-haknya untuk beribadah. Nah kalau begitu apa hal yang bisa saya lakukan lebih setelah saya sembuh? Ketika itulah logika masuk ke dalam sistem itu muncul. Iya. Ngerti. Ini harus dibuat, memang ada orang-orang di sistem yang akan memperjuangkan, yang akan membela. Seperti juga demokratisasi penyiaran yang dulu kita lakukan. Ya. Harus ada orang yang masuk ke dalam sistem itu dan memperjuangkan demokratisasi penyiaran. Ya. Nah satu-satunya kan caranya bisa masuk ke pemerintah, bisa masuk ke parlemen. Masuk ke pemerintah kan Anda harus menunggu ditunjuk oleh presiden ya, baru masuk jadi nggak usah menteri lah, dirjen, direktur gitu ya, staf ahli, bla bla bla. Itu kan tergantung pada permintaan orang-orang yang berada di posisi pemegang kekuasaan kan. Tapi kalau saya sebagai warga sipil ingin mengubah dari dalam sistem, sebenarnya ada jalurnya, yaitu lewat DPR. Masuklah ke DPR, kira-kira gitulah ya. Oleh karena itulah adik sekarang ikut mencalonkan. Persis, dan ketika itulah yang terbayang oleh saya satu-satunya partai yang mungkin saya pilih untuk mencapai apa yang saya cita-citakan itu hanya PSI. Jadi ada kaitannya memang sama pemukulan tersebut. Tapi bukan karena berutang budi lah. Bukanlah berutang budi. Tapi agak berbeda dengan Guntur Romli ya, dia ke PDIP ya, iya kan? Iya kan, dia jadi calegnya PDIP. Dia tinggalkan PSI. Adek justru ini nggak jelas ini lolos threshold nggak ini kan gitu nih. Iya kan, parlemen threshold nggak ini PSI. Walaupun sekarang baliho di mana-mana, iya kan? Kan ya mudah-mudahan kayak PKS dulu. Dia kan dulu Partai Keadilan nggak lolos waktu pertama. Ya kan 2009 baru dia lolos ketika jadi PKS. Ya kan, mudah-mudahan ini. Sebenarnya 2004 dia udah lolos. 99 dia karena lolos. Dulu itu belum ada parliamentary threshold. Ketika itu. Kan belakangan parliamentary threshold. Tapi anyway, kan kita nggak ngomong PKS ya. Betul, tapi betul, poin Anda benar. Tapi partai ini akan lolos nggak? Buat saya jawabannya adalah sebetulnya yang terpenting itu bukan lolos tidak lolosnya kan. Tapi memang proses yang terpenting. Kalau perlu saya membantu agar partai ini menjadi lebih besar. Walaupun nanti tidak lolos. Tuhan tuh selalu ada caranya lah untuk membantu perjuangan-perjuangan semacam ini. Jadi saya pilih PSI. Ternyata Tuhan menurut saya ya, kemudian membukakan jalan bagi PSI dengan datangnya Kaisang. Kalau sekarang sih, saya sih optimistis. Dek, dulu kan ada ini kan waktu Jokowi periode pertama kali ya atau 2014 terakhir ya, itu kan aktif di Cokro TV itu yang kata orang buzzer lah, ya kan? Itu ada meme-meme adik dengan kawan-kawan kan, dengan Denny Siregar,
dengan si Eko, apalah si Rudi Kamri ya, Rudi apalah gitu ya namanya. Rudi Kamri nggak ikut, tapi Eko, Denny, Ah, Guntur sendiri. Guntur ya kan. Nah, ini sekarang udah pecah belah ini kelihatannya, ya kan. Ada lebih dulu keluar dari Cokro kan, baru sekarang Denny keluar dari Cokro TV. Benar buzzer nggak itu sebenarnya kalian itu yang rame-rame ini? Nggak benar. Bela-bela, artinya kan buzzer ini kalau dia dibayar oleh pemerintah gitu loh. Kalau dia dengan spontan dengan keyakinan sendiri ya nggak buzzer dong. Iya. Nah, Cokro TV itu sebenarnya punya siapa deh? Itu Nah, jadi pertama saya jawab dulu nih supaya bagi orang yang bertanya-tanya apakah kami buzzer bayarannya pemerintah Jokowi atau kubu Jokowi, sama sekali enggak. Saya tidak dibayar oleh siapapun untuk mengutarakan pandangan-pandangan saya itu. Demikian juga Denny, demikian juga Eko, demikian juga Guntur dan kawan-kawan, ya. Sama sekali tidak. Ketika itu kami berkumpul karena kami sama-sama Jokowi, pendukung Jokowi garis keras, ya. Dan kami merasa bahwa selama itu kan berdirinya tahun 2000 sesudah pemilu 2019. Jadi 2019-2020 lah ya. Jadi selama 5 tahun sampai 2024 dalam bayangan kami yang waktu itu masih kompak ya, kita harus berjuang melawan terutama kelompok-kelompok intoleran dan membela Jokowi dari serangan-serangan dari manapun. Karena itulah kami bersuaranya keras ya ketika menghadapi kelompok-kelompok kayak 212, FPI dan seterusnya. Nah sekarang gara-gara ya yang pecah kan bukan cuma Cokro TV, yang pecah itu adalah sebetulnya pendukung Jokowi itu terbelah jadinya kan. Ada yang membela Ganjar, ada yang tidak membela Ganjar kan. Nah, semula kami adalah para pembela Ganjar sampai ketika akhirnya PSI dilecehkan lah oleh kubu PDIP, ditendang keluar. Nah, ketika itulah suasana menjadi berantakan di dalam Cokro TV. Orang seperti Denny, Eko tetap percaya pada Ganjar dan sangat membenci Prabowo, dan akibatnya sekarang sampai tahap yang juga membenci Jokowi. Saya tidak bisa begitu. Saya tetap percaya pada Jokowi dan saya termasuk orang yang percaya bahwa pilihan Jokowi untuk mendukung Prabowo itu pantas didukung dan perlu didukung. Jadi itu yang menyebabkan perpecahan. Nah, yang menarik adalah gini, siapakah sebetulnya orang yang memiliki atau mendanai atau Cokro. Cokro. Orangnya adalah sama dengan orang yang mendirikan dan mendanai PSI. Namanya Jeffrey Giovanni. Iya. Orang inilah. Nah, hanya dia itu orang yang sangat percaya pada demokrasi ya, sangat percaya pada kebebasan berekspresi. Jadi ketika waktu itu sempat Cokro itu justru menjadi semacam media yang menyerang Jokowi ya karena mendukung Ganjar, dia itu tidak merasa harus mengatakan tidak gitu ya. Jadi dia percaya pada ya udah silahkan aja dinamika itu biarkan berkembang di Cokro TV. Tapi memang lama-kelamaan karena mungkin, saya sendiri kan akhirnya mundur karena itu. Jadi ketika itu saya berusaha mengkritik PDIP dan kemudian menurut pimpinan Cokro waktu itu, bukan pemilik ya, pimpinan Cokro waktu itu yang sangat pro Ganjar itu keberatan dengan sikap saya yang anti atau kritis terhadap PDIP. Justru saya diminta untuk jangan menyerang PDIP dan Ganjar. Saya tidak pernah menyerang Ganjar, tapi saya mengkritik PDIP. Ya. Nah, karena dikatakan saya tidak bisa melakukan itu lagi, saya akhirnya menyatakan kalau itu saya mundur. Ya. Tapi Kaisang kan juga mengatakan kepada Adek bahwa jangan nyerang PDIP. Itu hal pertama yang dia lakukan antara lain setelah dia masuk. Dia mengingatkan, sudahlah. Ya kan? Ya, jangan menyerang PDIP. Dia kalimatnya apa ya? Jangan mencela, ya, jangan mencela PDIP. Ya nggak apa-apa, tapi saya tahu niatnya Kaisang. Mas Kaisang itu berusaha agar
dia berusaha merukunkan hubungan PDIP dengan PSI. Tujuannya itu menurut saya mulia, ya. Jadi dia bilang pakai gaya saya aja lah. Kalau gaya saya itu kan adalah gaya Solo, Gaya Solo, ya. Adik gaya Jakarta, Sumatera, gaya Sumatera. Sumatera. Iya. Jadi ya saya terima aja lah. Karena yang ngomong itu adalah Kaisang. Tapi kalau yang ngomong adalah pimpinan Cokro waktu itu, apalagi alasannya karena dia sebenarnya mendukung Ganjar, buat saya tidak terima. Iya. Tapi kira-kira gitulah gambarannya. Artinya berbeda dengan permintaan pimpinan Cokro dengan permintaan Kaisang. Kaisang sama sekali nggak bisa disamakan. Iya. Dek, ini tentang aktivitas adik dari dulu kan sangat concern ya dengan hak-hak minoritas dan memang tidak banyak orang yang terlalu peduli ya. Ya. Kejadian apa yang adik alami itu memang benar, ada kelompok intoleran ya. Ada di Indonesia, ada kelompok radikal. Artinya nanti kalau adik ke DPR ya, kan kita kurang kader nih ya, yang selalu bersuara ribut. Itu kan follower adik itu ya di media sosial kalau berkaitan dengan pembelaan hak minoritas itu luar biasa kan. Artinya banyak sekali. Banyak orang-orang minoritas agama terutama ya, yang gerejanya digeruduk, yang gerejanya ditutup ya. Mereka nggak berani bersuara. Itu ada tetangga saya yang mengatakan, aduh kita terbantu sekali itu dengan adik Armando yang gitu. Jadi maksud saya, apa nggak kehilangan ya nanti kalau misalnya ada ini duduk di DPR ya, kan nggak sebebas itu loh Dek, ketika Adek menjadi aktivis yang seperti dulu kan sangat bebas gitu. Gimana nanti? Enggak, justru pertanyaan saya adalah kenapa saya tidak sebebas itu lagi. Saya kalau sudah ada di DPR, justru saya punya power dong untuk mengatakan ini tidak boleh terjadi. Tapi kan komisinya beda Dek, bisa ngomong di luar komisi. Nah itu nanti kita harus bicarakan. Kalau itu pertanyaannya, paling tidak saya bisa ngomong sama teman-teman saya di komisi itu, tolong dong ini diperjuangkan. Atau kalau ada teman-teman nggak harus agama kan juga misalnya terhadap kelompok Tionghoa lah ya. Iya, kelompok Tionghoa, atau kelompok Ahmadiyah, LGBT, ya kan? Kalau mereka nggak berani atau nggak tahu caranya ngomong dengan teman-teman saya di komisi, saya nggak tahu itu komisi apa ya. Dia bisa datang ke saya kan, ya. Dan saya merasa bahwa saya tetap akan terus bersuara di medsos, termasuk misalnya menyampaikan kepada publik tentang apa yang sesungguhnya terjadi di dalam DPR, ya. Kan saya punya akses ring 1 kan jadinya, apa yang sebenarnya terjadi, perdebatan seperti apa yang terjadi. Ingat nggak ketika kita dulu bicarakan undang-undang penyiaran, kan suka ada pasal-pasal yang aneh kan. Kita nggak paham kenapa tiba-tiba pasal itu jadi ada. Nah kita nggak punya teman di DPR yang bisa ketika itu yang bisa bercerita, iya itu sebetulnya yang nitipin adalah si ini. Saya hanya cuma mengatakan gini deh, mungkin adik tanpa sadari ya, memang ada yang membenci adik, tentu tidak semua orang menyukai kita. Tapi kalau saya perhatikan memang suara adik itu ya mewakili suara minoritas yang nggak berani. Di Indonesia ini terus terang loh, belum tentu loh minoritas itu berani. Iya, justru itu. Justru saya merasa bahwa kenapa saya harus bicara, karena tadi persis, karena jangan pernah bayangkan kelompok-kelompok minoritas itu akan berani bicara, ya, karena memang ancaman terhadap mereka sedemikian besar kan, ya. Jadi saya tidak bisa menganggap bahwa makanya kalian berjuang dong buat hak-hak kalian. Emang nggak bisa begitu, ya. Memang harus ada orang yang datang dari seperti saya Muslim gitu ya, untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan to voice the voiceless kata orang, menyuarakan apa yang nggak bisa, yang tidak bisa disuarakan, itu harus dilakukan ya. Saya berharap, kan saya harus katakan bahwa nggak cuma saya yang melakukannya, tapi saya berharap lebih banyak orang yang bersuara menggunakan misalnya media sosial. Ini kan sesuatu yang dulu nggak ada. Ketika kita awal berjuang dulu, nggak ada tuh media sosial. Karena kalau dia yang ngomong minoritas ini, ya dia di tengah mayoritas Muslim, ya itu kan. Tapi kalau Muslim yang ngomong seperti Ade, ya itu kan punya apa ya istilahnya dampak yang lebih, iya kan? Betul. Karena saya Muslim gitu loh, bukan Anda saja yang Muslim, gitu loh. Makanya si kelompok-kelompok itu berusaha membangun sebuah frame atau narasi bahwa Ade Armando itu tidak Muslim. Jadi kalau dia bicara semacam
itu sebenarnya karena dia tidak muslim amat gitu loh. Ya padahal kan ya Anda juga barangkali tahu ya. Ya saya apa sih, saya nggak muslimnya di mana? Saya sholat, saya puasa, saya mengaji dan seterusnya kan. Saya mau bilang bahwa saya bukan ahli agama Islam sayangnya nih Bang Is ya. Jadi kalau saya bicara memang saya harus merujuk pada pendapat orang lain ya. Tapi kan harus disampaikan. Misalnya contohnya saja paling gampang tentang larangan mengucapkan selamat Natal gitu kan. Kan nggak pernah ada. Anda cari kemanapun, ke ayat Quran, ke hadis, kemanapun ya, bahkan ulama-ulama besar nggak ada itu. Tapi kenapa, bagaimana mungkin ada sebuah mitos, ada sebuah kepercayaan bahwa umat Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Nah itu tidak ada yang menyampaikannya secara keras. Ketika saya menyampaikannya, setiap tahun Bang saya menyampaikan itu. Orang marah-marah kepada saya. Tapi lihat sekarang nih ya. Sudah mulai banyak orang berani mengucapkan. Oh udah, dan apalagi karena Menteri Agama kita adalah memang datang dari NU dan dia sangat progresif. Dia memberi contoh tentang bagaimana Kementerian Agama sendiri, Menteri Agama sendiri, atau Presiden Jokowi sendiri itu menghormati atau bahkan turut merayakan. Artinya memang betul. Jadi dari apa yang adik lakukan walaupun kecil mulanya ya, kemudian kan itu berpengaruh. Sekarang orang berani mengucapkan, atau orang Muslim tidak merasa berdosa kalau dia mengucapkan selamat Natal ke temannya. Mudah-mudahan ke depan ya kan. Ini kan ada juga menyuarakan orang minoritas juga bisa jadi presiden gitu loh. Orang Tionghoa bisa jadi presiden, orang yang beragama Kristen juga bisa jadi presiden. Kalau adik kan yang ngomong, adik Muslim, itu kan tidak dapat serangan seperti kalau dia Kristen yang ngomong kan. Betul, persis sekali ya. Jadi ya termasuk yang tadi ya, kalau yang membela kaum Tionghoa adalah saya ya, bukan orang Tionghoa sendiri, kan dampaknya berbeda daripada kalau orang Tionghoa yang memperjuangkan dirinya. Baik Dek, terima kasih Dek atas obrolan kita yang sudah kesana sini nih Dek. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya merasa berterima kasih sekali Anda sudah mengundang saya, dan ini sebuah kehormatan dan juga adalah bahwa sebuah hal yang membahagiakan. Saya bisa bertemu Anda setelah 9 tahun ya. Jadi ketika Anda mengatakan ini Iskandar Siahaan gitu ya, saya langsung bilang serius, ini Bang Is nih. Itu penonton harus tahu nih, saya betul-betul dulu itu kita berjuang bersama, dan sekarang bahwa beliau mengundang saya dalam podcast beliau, itu is an honor buat saya. Terima kasih Dek. Terima kasih. Demikian obrolan saya dengan Ade Armando, politisi Partai Solidaritas Indonesia. Wassalam.